Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji linearitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas menggunakan SPSS. Nah, kita ke yang pertama, yakni mengenai uji linearitas. Nah, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen itu. Linear atau tidak, kemudian hubungan linear dapat bersifat positif atau searah, atau bersifat negatif, atau tidak searah. Kemudian uji linearitas merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Dan untuk kriteria pengujiannya dapat diukur dari yang pertama ada deviation from linearity, dengan ketentuannya nilai signifikan deviation from linearity-nya lebih besar 0,05. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa uji linearitas sudah terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya dari deviation from linearity, nilai signifikan deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa uji linearitas tidak terpenuhi. Kemudian kriteria yang kedua yakni diukur dari linearity-nya. Ketentuannya yakni nilai signifikansi dari linearity lebih besar dari 0,05, kemudian dapat disimpulkan bahwa uji linearitas tidak terpenuhi. Kemudian ketentuan selanjutnya yakni nilai signifikansi dari linearity-nya lebih kecil dari 0,05, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa uji linearitas sudah terpenuhi. Oke, kita langsung ke praktek ya, menggunakan SPSS. Terlebih dahulu kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini ada data responden ya sebanyak 12. Kemudian untuk X1 adalah variabel dari motivasi, X2 variabel dari minat, dan variabel Y dari prestasi. Jadi kita copy datanya, kita masukkan ke dalam SPSS. Kemudian kita paste, kita pindahkan. Nah, di sini kita ganti ya untuk name-nya X1, kemudian variabel 2 dengan X2, dan variabel 3 Y. Oke, kita kembali ke data view. Selanjutnya kita tentunya akan menguji linearitas. Caranya adalah kita klik analyze, lalu kita pilih compare means, lalu pilih means, lalu muncul kotak dialog. Kemudian untuk dependent list-nya kita masukkan di sini variabel Y, X1, X2 variabelnya kita pindahkan pada independent list ya.
Lalu untuk optionnya kita checklist test for linearity karena kita ingin mengetahui linearitas dari variabel tersebut ya, data tersebut. Kemudian klik continue lalu pilih OK. Nah, sudah ada outputnya tentunya. Oke, di sini ada untuk hubungan ya variabel X1 dengan variabel Y yang pertama ya. Di sini untuk linearity-nya ada 0,08 ya. Dan untuk deviation from linearity-nya ada 0,721. Kita lihat kembali ketentuan ya dari kriteria pengujiannya untuk deviation from linearity ya. Untuk hasilnya tadi dari deviation from linearity-nya diperoleh ini 0,721. 0,721 itu nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji linearitas sudah terpenuhi. Kemudian kita selanjutnya melihat kriteria linearity-nya. Nah, untuk linearity-nya di sini diperoleh 0,008 ya. Kita lihat lagi kriterianya. Untuk linearity-nya 0,08. Berarti lebih kecil dari 0,05. Ya. 0,008 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji linearitas sudah terpenuhi. Oke, selanjutnya itu tadi terkait hubungan variabel X1 dan variabel Y. Kemudian kalau kita ingin melihat lagi untuk hubungan antara variabel X2 dan variabel Y, di sini ada untuk nilai linearity-nya lebih kecil dari 0,01 ya. 0,01 itu lebih kecil tentunya dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji linearitasnya juga sudah terpenuhi. Kemudian next lanjut pada deviation from linearity-nya. Kita lihat nilainya adalah 0,643. 0,643 ini 0,643 tentunya nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji linearitas sudah terpenuhi. Oke, selanjutnya kita beralih pada uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini merupakan uji asumsi klasik SPSS dalam analisis regresi linear berganda. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Kemudian model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas yaitu menggunakan metode tolerance dan VIF. Metode tolerance dan VIF ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk peneliti untuk mendeteksi gejala multikolinearitas. Kemudian adapun kriteria pengujiannya, jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, 00 dan
VIF-nya lebih kecil dari 10,00, jadi kesimpulannya tidak terjadi gejala multikolineritas. Kemudian kriteria selanjutnya yakni jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,100 dan nilai VIF-nya lebih besar dari 10,00, dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolineritas. Oke, selanjutnya kita akan menguji ya multikolineritas ini dari data yang telah ada tadi ya. Kita akan lihat. Kita close. Jadi variabel X1, X2 dan variabel Y ya. Oke, untuk menguji multikolineritas menggunakan SPSS, kita pilih di sini klik analyze, lalu pilih regression dan pilih linear. Selanjutnya untuk variabel Y ini kita masukkan di dependent, dan untuk X1 variabel dan X2 ini kita pindahkan ke independen ya. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini kita uncheck list, estimate-nya dan model fit-nya. Lalu kita centang untuk colinearity diagnosisnya. Lalu klik continue dan klik OK. Baik, di sini sudah ditampilkan outputnya. Ada colinearity tolerance-nya dan nilai VIF-nya ya. Untuk X1 variabel dan variabel X2 ya. Nah, kita lihat di sini untuk dari variabel X1 dan X2 untuk nilai toleransinya yakni 0,394 dan nilai VIF-nya juga sama ya, 2,537. 0,394 ini kita lihat di pada kriteria pengujian 0,394 itu nilainya lebih besar dari 0,100 ya. Dan kita lihat nilai VIF-nya. Nilai VIF-nya adalah 2,537. 2,537 tentunya lebih kecil dari 10,00 ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas dari data tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita beralih pada uji yang terakhir, yakni uji homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah suatu kondisi dalam analisis regresi di mana varians dari error atau residual tetap konstan di seluruh rentang variabel independen. Dalam kata lain, penyebaran kesalahan tidak berubah seiring dengan perubahan nilai variabel independen. Sebaliknya, jika varians error tidak konstan, kondisi ini disebut dengan heteroskedastisitas yang dapat menyebabkan estimasi yang tidak efisien dan kesalahan dalam inferensi statistik. Tujuan dari uji homoskedastisitas adalah untuk menguji error dengan melihat varians dari error terpengaruh dari faktor lain atau tidak. Adapun kriteria pengujian, jadi untuk kriteria pengujiannya ini adalah menggunakan metode scatter plot ya. Jadi jika tidak ada pola tertentu seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka terjadi
homoskedastisitas. Selanjutnya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi homoskedastisitas. Jadi artinya dia dapat dikatakan heteroskedastisitas. Oke, untuk contoh dari tampilan scatter plot ya dalam uji homoskedastisitas ini, yang pertama adalah terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola ya. Ini menunjukkan bahwa pada setiap nilai prediksi, nilai residunya memiliki variasi residu yang sama. Jadi untuk titik-titiknya ini berada di atas 0 dan di bawah 0 ya. Jadi dia tidak membentuk ya suatu pola. Oke, selanjutnya pada gambar yang di samping ini terlihat bahwa titik membentuk suatu pola ya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai residu, error semakin bervariasi ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat scatter plot menggunakan SPSS ya. Kita akan menggunakan data sebelumnya yakni adalah untuk X1 itu variabel dari motivasi, X2 variabel dari minat, dan untuk variabel Y itu dari prestasinya. Oke, baik, kita akan membuat scatter plotnya dengan cara klik menu Analyze, lalu pilih Regression dan pilih Linear. Nah, di sini untuk dependennya kita masukkan variabel Y, dan untuk independennya kita masukkan di sini variabel X1 dan X2. Lalu kita pilih plot. Untuk Y-nya kita masukkan sResid ya. Dan untuk X-nya kita masukkan di sini zpred ya. Selanjutnya kita klik continue dan pilih OK. Nah, di sini sudah ada output dari scatter plotnya. Di sini untuk sumbu Y-nya ya, bahwa titiknya berada di atas 0 dan di bawah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk hasilnya adalah terjadi homoskedastisitas ya, karena tidak ada pola tertentu. Oke, sekian sampai di sini mengenai uji linearitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas menggunakan SPSS. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.